Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Pak Sulistiana dari SMP Negeri 1 Wonosari. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi kuadrat dan grafik fungsi kuadrat. Langsung saja kita mulai. Apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah pemetaan dari himpunan bilangan nyata R ke dirinya sendiri yang dinyatakan dengan Fx sama dengan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Jadi ini adalah bentuk umum dari fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat. Ini perlu kita tandai. Ini adalah bentuk umum dari fungsi kuadrat, di mana A, B, dan C adalah himpunan bilangan real. Dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau sama dengan 0, nanti akan menjadi fungsi linear. Ya. Sebagai contoh untuk fungsi kuadrat, ya, contoh, misalkan Fx sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Misalkan Fx sama dengan 2X kuadrat plus 6X ditambah 7, misalkan begitu. Atau bisa juga misalkan ditulis seperti ini, Y sama dengan 3X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 4, misalkan seperti ini. Nah, ini adalah contoh-contoh dari fungsi kuadrat. Nah, ini masih banyak sekali contoh-contoh untuk fungsi kuadrat, maka dan lain-lain gitu ya. Nah, terus selanjutnya bagaimana untuk menggambar grafik fungsi kuadrat? Seperti yang kemarin kita sudah bahas tentang grafik fungsi kuadrat, bentuk-bentuknya, dan beberapa jenis dari fungsi kuadrat. Nah, kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, bentuk grafik fungsi kuadrat seperti yang pada pertemuan yang pertama dulu, itu bentuknya adalah parabola. Nah, coba gambarkan 6 sketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, jadi hanya sketsa saja, seperti apa bentuknya. Baik, kalau sudah ada beberapa bentuk fungsi kuadrat, misalkan ini adalah sumbu sumbu X, itu ada yang seperti ini, ada yang seperti ini menyinggung, ada yang seperti ini, tidak memotong sumbu X. Nah, ini yang menghadap ke atas. Misalkan kalau yang menghadap ke bawah, misalkan seperti ini, kemudian yang menyinggung seperti ini, dan yang tidak menyinggung, tidak memotong sumbu X. Nah, ini adalah sketsa dari fungsi kuadrat. Nanti untuk grafik fungsi kuadrat itu bentuknya akan 6 seperti itu yang akan kita pelajari. Ya, ada yang memotong di 2 titik, memotong sumbu X di 2 titik, ada yang memotong di 1 titik saja atau dikatakan menyinggung, dan ada yang tidak memotong sumbu X. Nah, pada waktu kita membahas tentang persamaan kuadrat, itu kita pernah menentukan
akar-akar persamaan kuadrat. Di sana kita akan memperoleh jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat. Kalau dihubungkan dengan diskriminan, yaitu jika diskriminannya lebih besar 0 atau positif, maka akan mempunyai dua akar persamaan kuadrat yang berbeda. Kalau diskriminannya sama dengan 0, ya hanya akan mempunyai satu akar persamaan kuadrat atau mempunyai dua akar tapi sama. Nah, kalau diskriminannya kurang dari 0, maka tidak mempunyai akar. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan grafik fungsi kuadrat seperti ini. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat? Nah, ada beberapa langkah yang harus kita lalui, dan ini salah satu cara. Jadi masih banyak cara untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, yang akan Bapak sampaikan di sini adalah salah satu cara untuk menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Nah, untuk melukis grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, maka diperlukan ya beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kita menentukan titik potong dengan sumbu X. Nah, kalau ada titik potongnya. Nah, untuk menentukan titik potong dengan sumbu X, hal ini didapat apabila Y atau Fx itu sama dengan 0. Karena memotong sumbu X. Karena titiknya berada di sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Jadi akan diperoleh AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini adalah yang dulu sudah kita pelajari, yaitu tentang persamaan kuadrat. Maka akan kita cari nilai-nilai X-nya atau akar-akarnya gitu ya. Nah, apabila akar-akarnya X1 dan X2, maka titik potong dengan sumbu X adalah X1,0 dan X2,0. Nah, ada tidaknya akar-akar tergantung dari diskriminan persamaan itu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, yang berkaitan dengan diskriminan, jika diskriminannya positif atau lebih besar 0, maka grafik memotong sumbu X di dua buah titik X1,0 dan X2,0. Nah, seperti yang saya sampaikan pada saat persamaan kuadrat, tadi kalau diskriminannya lebih besar 0 atau positif itu mempunyai dua akar yang berbeda. Nah, ini pengaruhnya ke fungsi kuadrat adalah seperti ini. Namun apabila diskriminannya sama dengan 0, maka grafik menyinggung di sebuah titik. Atau kalau di persamaan kuadrat kemarin itu hanya mempunyai satu akar. Nah, maka kaitannya dengan fungsi kuadrat, kalau diskriminannya sama dengan 0, maka titiknya pada sumbu X itu hanya ada satu atau menyinggung sumbu X di X1,0. Kemudian jika diskriminannya negatif atau kurang dari 0, maka grafik tersebut tidak memotong sumbu X. Nah, ini adalah ada tidaknya titik potong dengan sumbu X itu ditentukan oleh nilai diskriminannya. Nah, bagaimana menentukan titik potong dengan sumbu Y? Nah, menentukan titik potong dengan sumbu Y yaitu dengan tentunya nilai X-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi hal ini didapat apabila X-nya sama dengan 0. Jadi Y sama dengan C. Maka titik potong dengan sumbu Y adalah 0, C. Langkah yang ketiga, menentukan sumbu simetri. Nah, menentukan sumbu simetri. Grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX ditambah C mempunyai sumbu simetri yang persamaannya adalah X sama dengan negatif B per 2A. Nah, ini adalah
rumus untuk menentukan persamaan sumbu simetri. Nah, apa itu sumbu simetri? Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah, ini persamaan sumbu simetri. Kemudian langkah yang keempat yaitu menentukan koordinat titik balik. Ya, titik balik atau titik puncak. Jadi titik balik atau titik puncak itu kita tentukan dengan fungsi Y AX kuadrat tambah BX tambah C dapat diberi bentuk yaitu Y hanya dikeluarkan yang menjadi A kali X ditambah B per 2A kuadratkan ditambah D per 4A. Ini kalau hanya dikeluarkan ya. Nah, nanti kalau ada yang bertanya nanti akan kita bahas mengapa bisa seperti ini gitu ya. Nah, parabola mempunyai titik balik minimum dengan koordinat ya, titik balik minimum berarti nilai yang paling bawah atau yang kalau titik balik maksimum berarti yang paling atas. Titik balik minimum koordinatnya diperoleh dari min B per 2A, D per min 4A. Jadi ini adalah sumbu simetrinya, terus ini adalah nilai baliknya, ya, nilai balik. Ya, jadi titik puncaknya yang mana? Titik puncaknya adalah D per min 4A. Nah, maka titik baliknya adalah min B per 2A, D per min 4A. D-nya apa? D-nya adalah diskriminan. Nah, kalau sudah sampai ke 4 langkah ini, kemudian kita bisa menentukan grafiknya. Atau kita bisa menambah, ya, menambah titik-titik pada koordinat yang dilalui oleh parabola yaitu sebagai bantuan ya untuk menggambar grafik tersebut. Nah, kemudian kita hubungkan semua titik-titik sehingga membentuk sebuah parabola. Nah, sebagai contoh dari langkah-langkah tersebut akan kita coba untuk mengerjakan contoh berikutnya. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5 dengan domain. Ya, domain itu adalah daerah asal. Dengan domain yaitu semua x di mana x itu antara atau x itu dari negatif 1 sampai 7 ya. Untuk x-nya bilangan real. Nah, maka caranya atau implementasi dari langkah-langkah tersebut ada seperti ini. Nah, tapi ini langsung semua saya tayangkan. Daftar pasangan berurutan sebagai berikut. Nah, ini. Jadi ya langkah-langkahnya akan kita bahas nanti ya. Contohnya, nah ini adalah pasangan berurutan dari X dan Fx. Nah, kita karena ini ditentukan domainnya itu dari negatif 1 sampai 7, nah kita tulis negatif 1 X-nya ya, X-nya sama dengan negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian kita substitusikan ke fungsi ini. Nah, saya ambil suku-sukunya ini X kuadrat, kemudian suku yang kedua min 6X, suku yang ketiga 5. Maka untuk X sama dengan negatif 1, ya, untuk X sama dengan negatif 1, maka X kuadrat sama dengan 1, kemudian negatif 6X itu sama dengan 6, karena negatif 6 kali negatif 1. Kemudian ini 5 ini adalah konstanta atau tetap.
Nah, kemudian kita jumlahkan dari sini. Ya. Ini kita jumlahkan, maka akan diperoleh nilai 12. Begitu juga untuk X sama dengan 0, maka diperoleh efeknya 5. Untuk X sama dengan 1, efeknya 0. Begitu dan seterusnya sampai untuk X sama dengan 7, itu nilai efeknya sama dengan 12. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk fx sama dengan 0 itu berarti grafik tersebut memotong sumbu X. Nah, untuk fx sama dengan 0, nilai X-nya berapa? Yaitu 1 dan 5. Nah, di sini maka untuk fx sama dengan 0 itu X-nya 1 dan 5. Maka dikatakan bahwa titik potong dengan sumbu X, ya, yaitu jika Y-nya sama dengan 0 atau fx-nya sama dengan 0, maka diperoleh 1,0 dan 5,0. Nah, ini adalah titik potongnya. Kemudian titik potong dengan sumbu Y diperoleh jika X-nya 0. Nah, untuk X sama dengan 0, di sini nilai fx-nya sama dengan 5. Berarti titik potongnya adalah 0,5. Kemudian persamaan sumbu simetri adalah tengah-tengah antara titik potong dengan sumbu X. Kalau ini 0, tengah-tengahnya berarti di mana? Di sini. Nah, ini adalah sumbu simetrinya. Ya, sumbu simetri. Oke. Yaitu apa? X-nya sama dengan 3. Kemudian titik baliknya adalah yang mana? 3, negatif 4, yaitu dari sumbu simetri ini dan nilainya adalah negatif 4. Maka ini adalah titik balik. Kalau ditanya berapa nilai balik, nilai puncaknya adalah negatif 4. Nah, kemudian dari pasangan-pasangan titik berikut ini, maka akan diperoleh grafiknya, ya, grafiknya adalah seperti ini. Nah, ini anak-anak, jadi grafik fungsi kuadrat dari fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5 itu adalah seperti ini. Di mana ini pembuat nolnya atau ini memotong sumbu x, ya, memotong sumbu x itu di sini. Nah, x sama dengan 1 dan x sama dengan 5. Nah, karena memotong sumbu X yang mengakibatkan fungsi itu menjadi 0, maka dikatakan X sama dengan 1 dan X sama dengan 5 itu adalah pembuat 0 fungsi. Ya, pembuat 0 karena kalau disubstitusikan nilainya menjadi 0. Atau dengan kata lain, grafik memotong sumbu X. Kemudian di sini, nah ini yang dinamakan dengan titik balik itu di sini. Titik balik atau titik minimum karena dia berada di paling bawah. Ini adalah titik balik atau titik minimum. Kemudian yang berada di tengah-tengah ini namanya sumbu simetri karena sumbu simetri ini membagi grafik menjadi dua bagian yang sama. Ya, maka namanya sumbu simetri. Oke, kita lanjutkan. Maka hal-hal yang perlu kita perhatikan pada grafik tersebut adalah ini pembuat 0 fungsi, ya, yaitu apa? X sama dengan 1 dan X sama dengan 5. Kemudian persamaan sumbu simetrinya tadi, ya, X sama dengan 3. Nilai maksimum atau nilai minimum. Jadi bisa dikatakan nilai maksimum jika berada di paling atas, katakan nilai minimum jika berada di paling bawah. Maka ini fx-nya sama dengan negatif 4. Kemudian titik puncak parabola, ya, atau dinamakan juga titik balik, yaitu 3, negatif 4. Daerah hasil fungsi itu dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Yang paling bawah itu berarti negatif 4, yang paling atas tadi 12. Maka daerah hasil fungsinya adalah semua
himpunan semua anggota Fx, di mana Fx itu sama dengan ini Fx ya, yang betul. Nah, Fx-nya mulai dari negatif 4 sampai 12. Nah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat sketsa dari fungsi kuadrat X kuadrat dikurangi 7X ditambah 10. Ya, kita akan menggambar sketsa grafik. Baik. Nah, tentunya akan kita lakukan langkah-langkah yang sudah kita pelajari tadi, ya, yaitu langkah-langkahnya mulai dari nomor 1 sampai nomor 4. Nah, ini pertama apa? Pertama menentukan titik potong dengan sumbu X, ya, menentukan titik potong dengan sumbu X. Ini menentukan titik potong dengan sumbu X. Yaitu bagaimana titik potong dengan sumbu X jika Fx-nya sama dengan 0, maka dengan menggunakan cara memfaktorkan, ya, kita peroleh, ya, X kuadrat dikurangi 7X ditambah 10 sama dengan 0. Nah, ini adalah memfaktorkan pada kita pelajari pada saat kita mempelajari tentang persamaan kuadrat. Maka diperoleh X sama dengan 5 atau X-nya sama dengan 2. Sehingga titik potongnya dengan sumbu X adalah 2,0 dan 5,0. Nah, langkah yang kedua yaitu menentukan titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya jika X-nya sama dengan 0, maka kita substitusikan X sama dengan 0 ke persamaan, sehingga Y-nya sama dengan 0 kuadrat dikurangi 7 kali 0 ditambah 10, maka Y-nya sama dengan 10. Ini berarti bahwa titik potong dengan sumbu Y adalah 0,10. Atau dengan cara cepat yaitu 0,C. Nah, C-nya kan ini C-nya adalah 10, maka 0,10. Kemudian kita cari persamaan sumbu simetrinya. Ya, persamaan sumbu simetri yaitu dengan rumus X sama dengan min B per 2A. B-nya berapa? B-nya adalah negatif 7, berarti negatif 7 itu menjadi positif 7, berarti min B itu sama dengan 7, 2A, 2 kali 1, berarti 2, maka persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3,5. Kemudian nilai ekstrim atau nilai balik. Ya, nilai balik. Jadi nilai balik itu bisa disebut juga dengan nilai ekstrim. Yaitu apa rumusnya? Min D per 4A atau D per min 4A. Nah, di sini D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC, berarti negatif B kuadrat min 4AC per 4A. Ya, negatif, di sini B-nya min 7, berarti min 7 dikuadratkan. Dikurangi 4 kali 1, A-nya 1, kali C-nya 10. Nah, dibagi 4 kali 1. Berarti di sini negatif 49 kurangi 40 per 4. Berarti negatif 9 per 4. Atau ketemunya negatif 2/4. Nah, sehingga titik baliknya adalah sumbu simetri dan nilai balik 3,5, negatif 2/4. Nah, ini kemudian akan kita gambar grafiknya. Nah, ini sketsa dari grafik Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 7X ditambah 10 itu seperti ini. Nah, tadi ini ya, ini titik potong dengan sumbu X yaitu di 2,0 dan 5,0. Kemudian nilai baliknya, sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3,5. Nah, ini X-nya sama dengan 3,5. Nilai baliknya adalah negatif 2/4. Nah, di sini.
Nah, kemudian ini adalah sumbu simetrinya. Nah, kemudian sketsanya ini titik potong dengan sumbu Y, yaitu 0,10 tadi. Nah, karena parabola itu simetris dengan sumbu simetri, maka ini kita tarik ke sana, ya, ke sumbu simetri, kemudian jarak di sini kita samakan ya, dengan jarak ke sumbu Y, maka ini adalah salah satu titik, ya, salah satu titik dari koordinat yang dilalui oleh parabola. Di sini berapa? Yaitu 7,10. Nah, ini adalah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi X ditambah 10. Oke, saya kira bisa dipahami ya anak-anak ya. Oke, jadi ini nilai ekstrimnya, nilai minimumnya. Jadi nilai minimum, nilai ekstrim, nilai balik itu sama ya. Jadi di sini. Nah, ini titik baliknya. Kemudian ini koordinat titik balik. Persamaan sumbu simetri. Nah, ini titik-titiknya yang kita cari tadi. Oke, anak-anak bisa dipahami ya. Baik, kalau sudah bisa dipahami, maka bagaimana kita menggambar grafik fx sama dengan min 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 8. Ya. Untuk menggambar itu, maka tentunya kita lalui langkah-langkah yang sudah kita pelajari tadi. Ya. Nah, bagaimana gambar dari grafik fungsi kuadrat fx sama dengan min 2x kuadrat tambah 6x tambah 8, maka sesuai langkah-langkah yang sudah kita pelajari, maka langkah-langkahnya adalah seperti ini. Kita menentukan titik potong dengan sumbu X. Ya, titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X untuk Y-nya sama dengan 0. Nah, maka akan diperoleh ya, dengan cara memfaktorkan kita peroleh X-nya sama dengan negatif 1 dan X-nya dan X sama dengan 4. Sehingga titik potong dengan sumbu X adalah negatif 1,0 dan 4,0. Kemudian yang langkah yang kedua menentukan titik potong dengan sumbu Y untuk X sama dengan 0. Ya, Y sama dengan, nah, setelah kita peroleh itu Y-nya sama dengan 0. Sehingga titik potongnya 0,8. Kemudian persamaan sumbu simetrinya dengan menggunakan rumus X sama dengan min B per 2A, kita peroleh min 6 per 2 kali min 2 atau 6 per 4 sama dengan 1,5. Kemudian yang keempat menentukan nilai balik, yaitu Y sama dengan min D per 4A. Nah, kita masukkan rumus ini, setelah disubstitusikan maka diperoleh nilai baliknya adalah 12,5. Nah, setelah kita peroleh seperti itu, maka kita bisa menggambar grafiknya. Ya. Nah, tentunya diperoleh titik balik, ya, titik balik 1,5, 12,5, yaitu dari sumbu simetri dan nilai balik. Nah, untuk membantu menggambar grafik fungsi itu kita memerlukan titik lain atau bantuan. Ya. Sehingga kita, karena tadi pembuat 0 fungsinya adalah min 1 dan 4, maka nah kita cari ini titik yang lain ya, dengan memasukkan nilai X, misalkan 0, 1, 1,5, 2, 3, dan 4. Nah, akan diperoleh nilai seperti ini. Oke. Maka nanti grafiknya bisa dilukiskan ya. Baiklah, untuk selanjutnya
Nah, ini tugas untuk kalian saat ini. Coba sketsalah grafik fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 10x ditambah 9 dan fx sama dengan min 2 min 2x kuadrat ditambah 12x dikurangi 20. Baik, ini sebagai tugas kalian untuk dikerjakan, dicoba. Silakan nanti hasil kerjaan kalian difoto kemudian dikirimkan lewat Google Form yang nanti linknya akan saya sampaikan di Google Classroom, ya. Nah, ini sebagai tugas hari ini. Itu anak-anak, nanti akan kita lanjutkan lagi setelah kalian menyelesaikan tugas ini. Terima kasih dari saya dan selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.